Jangan nampak ya screen share-nya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ya, jadi kita mulai untuk materi ini kaidah pencacahan ya. Namanya saja mencacah itu kan artinya menghitung. Nah, menghitung dari berbagai kejadian, berbagai aktivitas, itu ada berapa cara tanpa kita menjabarkan satu persatu. Jadi kompetensi dasarnya ini 3.3 dan 4.3 yang berkaitan dengan ini menganalisis aturan pencacahan, di mana aturan pencacahan ini terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Ini nanti soal-soalnya yang berkaitan dengan masalah kontekstual ya. Di masalah-masalah yang terkait dengan kaidah pencacahan ini selalu berhubungan dengan masalah kontekstual yang mungkin pernah atau sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu menyelesaikannya, keterampilannya itu berupa keterampilan abstrak, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan kaidah pencacahan ini. Nah, kalau kita buat di dalam peta konsep, itu nanti kaidah pencacahan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Selanjutnya adalah permutasi dan kombinasi. Jadi sebatas itu saja materinya. Belum sampai ke peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian ini nanti kita lanjutkan di semester yang terakhir nanti, semester 6. Nah, kemudian dari permutasi nanti ini ada beberapa macam ya. Ada permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Kemudian permutasi dengan beberapa unsur sama. Yang ketiga adalah permutasi siklik atau permutasi dengan susunan melingkar. Jadi itu nanti pembagiannya tentang permutasi. Nah, materinya nanti kita bagi dengan ini. Pertama nanti kita akan bahas tentang aturan penjumlahan, setelah itu aturan perkalian, kemudian sebelum ke permutasi dan kombinasi harus diingat dulu, dipelajari tentang faktorial, karena ini sebagai dasar kita menghitung tentang permutasi maupun kombinasi. Kemudian kalau sudah mengenal faktorial nanti dilanjutkan dengan permutasi dan juga yang terakhir nanti kombinasi. Untuk menghitung faktorial ini kalau kalian mempunyai kalkulator yang saintifik itu sudah ada di situ ya. Tapi dihitung secara manual juga tidak masalah. Atau mungkin yang di handphonenya sudah diinstal untuk kalkulator saintifik, nanti bisa dimanfaatkan untuk menghitung. Tapi kalau di dalam ujian, baik nanti kalau kalian mengikuti ujian UTBK atau ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi, nanti kan tidak boleh menggunakan alat bantu. Jadi harus kalian juga mahir menghitung tanpa menggunakan alat bantu. Nah, jadi apa sih kaidah pencacahan ya? Jadi kaidah pencacahan itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara ya. Menentukan banyak cara suatu percobaan itu dapat terjadi. Jadi banyak cara tanpa kita menjabarkan satu persatu. Banyak cara untuk menentukan banyak cara ini kita menggunakan yang dinamakan dengan aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Nah, yang terkait dengan aturan penjumlahan itu sebelum memahami tentang apa sih cara umum itu aturan penjumlahan, ini
tampilkan dulu sebuah permasalahan. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Ada berapa cara untuk mengambil sebuah bola berwarna merah atau putih? Jadi kantongnya ada 5 bola. 5 bola merah dan 3 bola putih. Ini nanti kalau misalkan kalian mau bertanya atau menjawab, langsung di sela saja ya. Langsung bertanya saja, tidak usah menunggu tayangannya selesai. Kalau mau bertanya silakan dinyalakan mikrofonnya, atau kalau mau menjawab juga dinyalakan mikrofonnya. Silakan ditanyakan secara langsung saja, tidak perlu menunggu selesai ya. Jadi karena bolanya itu 2 macam, berwarna merah dan berwarna putih. Jika diambil sebuah bola, ada berapa cara nanti mengambil bolanya ini? Tapi mengambilnya hanya 1 ya, bukan mengambil 2 atau semuanya. Ini karena bolanya itu ada 5 merah. Ya, kalau misalkan kita ini bola 5 merah, kemudian ini ada 3 bola putih. Ini kalau akan diambil 1, maka banyaknya cara untuk mengambil bola tersebut. Bisa berwarna merah atau putih, berarti sebanyak 5 ditambah 3. Berarti ada 8 cara. Inilah yang dimaksud dengan aturan penjumlahan. Jadi antara kejadian satu dan yang lainnya itu dijumlahkan. Ini ya. Kemudian yang kedua, di sebuah sekolah akan memilih seorang siswa untuk mengikuti kompetisi matematika. Jadi yang dipilih hanya 1. Jika pada tahap final seleksi terdapat 5 siswa putra dan 7 siswa putri. Nah ini artinya sudah masuk ke tahap final ya. 5 putra dan 7 siswa putri yang memenuhi syarat. Ada berapa cara untuk memilih siswa yang akan mengikuti kompetisi tersebut. Jadi ini yang dipilih hanya 1 dari yang memenuhi syarat itu. Jadi terdiri dari 5 putra, kemudian putrinya ada 7. Dipilih 1, ada berapa cara untuk memilih salah satu? Bisa putra, bisa putri. Karena tidak ada syarat khusus, maka banyak cara untuk memilih. Ini ada sebanyak 5 ditambah 7. Ya, sebanyak ada 12 cara. Karena tidak ada syarat apakah itu harus putra atau harus putri. Ini mempunyai hak yang sama antara putra dan putri. Inilah yang dimaksud dengan aturan penjumlahan. Jadi kejadian 1 dan lainnya itu dijumlahkan. Namun ini tidak sebatas pada 2 permasalahan ya. Bisa saja ini jenisnya lebih dari 2. Ini kebetulan kalau jenis kelamin itu kan hanya 2, putra dan putri. Kalau dalam hal lain itu bisa lebih. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Seseorang akan melakukan perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Perjalanan yang dilakukan bisa lewat darat, laut dan udara ya. Lewat laut bisa nak ya. Ke Balikpapan berarti harus keliling naik menyusuri sungai dulu, Sungai Mahakam ya. Sampai Muara sana baru menyusuri pantai sampai ke Balikpapan. Tapi naik laut ini sepertinya kurang efektif ya. Kalau lewat darat kan sekarang sudah nyaman, ada jalur tol. Melewati jalur tol sudah tembus sampai ujung.
Kemudian kalau lewat udara ini bagi yang duitnya banyak ya boleh saja naik helikopter kah, naik pesawat jet pribadi kah. Jadi misalkan dari Samarinda ke Balikpapan ada 3 cara atau 3 jenis yang bisa dilalui, bisa lewat darat, laut, dan udara. Jika perjalanan dari darat ada 2 cara, kemudian lautnya ada 1 cara, dan udara juga 1 cara, maka ada berapakah perjalanan yang bisa dilakukan oleh orang tersebut? Artinya kan dia bisa memilih, bisa darat, bisa laut, bisa udara. Berapa banyaknya pilihan? Ya tinggal dijumlahkan saja. Tadi daratnya ada 2, ya, jadi daratnya ada 2. Jadi daratnya ada 2, kemudian lautnya ada 1, kemudian udaranya ada 1. Berarti kalau dijumlahkan itu ada 4 cara. Ada cara lagi, misalkan mau jalan kaki ya boleh saja, cuma ya sampai Balikpapan ya beberapa hari sampai sana. Jadi inilah yang dinamakan dengan kaidah atau aturan penjumlahan, ya. Aturan penjumlahan. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah kesimpulan secara umum bahwa apabila kejadian pertama dapat diselesaikan dengan N1 cara, ikuti kejadian kedua dengan N2 cara, dan seterusnya. Sampai N-nya N tidak terbatas, bisa N3 dan seterusnya. Maka secara keseluruhan, kejadian dalam urutan demikian dapat diselesaikan dengan cara ini. Banyak cara ini dijumlahkan. N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya, bisa tambah N4, N5 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan aturan penjumlahan. Baik, untuk aturan penjumlahan ini apakah ada pertanyaan? Silakan dinyalakan mikrofonnya kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke aturan perkalian. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ke aturan perkaliannya. Jadi untuk aturan kalau penjumlahan tadi kan banyak kejadian 1 dan berikutnya itu dijumlahkan karena setara, ya, tidak bukan kelanjutannya. Tapi kalau aturan perkalian ini biasanya kejadian yang berikutnya itu merupakan lanjutan dari kejadian yang sebelumnya. Sebagai contoh ini ada permasalahan ini ya. Kota A dan kota B dihubungkan dengan 2 rute jalan. Kemudian kota B dan kota C dihubungkan dengan 3 rute jalan. Jika seorang pergi dari A ke C melalui B, berapakah rute berbeda yang dapat ditempuh? Misalkan ini ada dari kota A, ini kota B, kemudian kota C. Dari A ke B ini kan dihubungkan ada 2 rute ya, misalkan diberi nama A1, A2. Kemudian dari B ke C ini ada 3, misalkan B1, B2, dan B3. Maka kalau ada seseorang mau melakukan perjalanan dari A ke C, harus melalui B, ada berapa rute berbeda maksudnya ya, rute berbeda yang bisa ditempuh. Misalnya ini dari Buntang, ini Samarinda, ini Balikpapan. Kan harus melalui Samarinda dulu untuk menuju ke Balikpapan. Jadi yang rute pertama misalnya pertama lewat A1, kemudian dari B ke C melalui B1. Ya bisa saja kan A1 B1. Kemudian bisa juga A1
B 2. Kemudian A1 B 3, bisa juga. Kemudian bisa A2 B1, A2 B2, A2 B3. Nah, ini seluruhnya kalau kita hitung, kita jabarkan itu ada 6. Kalau misalnya ditanya berapa banyaknya rute, itu kan artinya kita tidak harus menjabarkan. Kalau tidak harus menjabarkan, maka kita menggunakan, karena dari A ke B2, dari B ke C-nya 3, maka banyaknya rute berbeda itu sebanyak 2 kali 3, sebanyak 6 rute berbeda. Inilah yang dinamakan dengan aturan perkalian. Jadi antara kejadian satu dan yang selanjutnya ini berkelanjutan ya, ada kaitannya. Makanya ini dikalikan antara rute 1 dan rute 2 ini. Dibedakan dengan yang tadi yang aturan penjumlahan itu kan antara kejadian yang satu dan kejadian yang lainnya itu bukan kelanjutannya. Artinya itu setara ya, sejenis, sejajar. Kalau ini bukan berlanjut, makanya dikalikan. Oke, berikutnya misalnya ada permasalahan yang ini ada soal ya, atau permasalahan 2. Sebuah perusahaan memiliki 10 pintu untuk masuk dan keluar. Nah, ini perusahaan atau pabrik apa ya, karyawannya kan pekerjaan di dalam. Jika Pak Ahmad masuk dan keluar perusahaan dengan melewati pintu yang berbeda, berapa cara Pak Ahmad bisa masuk dan keluar perusahaan? Jadi pengertian antara masuk dan keluar itu melewati pintu yang berbeda. Misalkan pintunya ada 10, pintu diberi nama pintu 1 sampai 10. Kalau masuknya melalui pintu pertama, maka keluarnya tidak boleh. Harus melalui pintu kedua, atau 3, atau 4, sampai atau 9. Jadi seperti itu. Atau sampai 10 ya, pintu ke 10. Jadi kalau banyak pintu kan 10. Kemudian pintu keluarnya, kenapa kok 9? Karena ketika keluar, tidak, pintu pilihannya kan berkurang 1. Pintu salah satu pintunya sudah digunakan untuk masuk. Kalau sudah digunakan untuk masuk, maka tidak boleh digunakan untuk keluar. Nah, kalau dihitung berapa macam bisa melewati pintu yang berbeda antara masuk dan keluar, itu sebanyak 10 kali 9, yaitu 90 cara. Nah, ini makanya kalau kita tidak menggunakan aturan perkalian ini kan sangat tidak efektif. Coba jabarkan 90 cara itu apa saja rutenya. Misalkan masuk pintu 1, keluar 2, masuk pintu 1, keluar 3, masuk pintu 1, keluar 4, dan seterusnya. Ini sampai 90. Ini kan tidak efektif. Makanya kita menggunakan aturan perkalian antara kejadian satu dan yang lainnya dikalikan, karena ini berkelanjutan antara masuk dan keluar. Nah, selanjutnya, nah ini yang berkaitan dengan angka ya. Ini juga kaitan perkalian ini atau aturan perkalian. Diketahui ada angkanya ada 3 macam, 1, 2, 3. Ada berapa banyak bilangan yang terdiri dari 2 angka berlainan dapat disusun. Pengertian ini angkanya berlainan ini tidak boleh ada angka yang kembar ya. Atau angkanya tidak boleh berulang. Misalnya 1, 1, 2, 2, 3, itu tidak boleh. Kalau itu artinya kan berulang, angka boleh berulang. Nah, kalau misalnya dari 3 angka ini kita susun bilangan terdiri dari 2 angka, nah maka kalau dijabarkan berarti
Kalau dua angka itu angka yang depan namanya angka puluhan ya. Kemudian yang belakang ini namanya angka satuan. Nah, berarti untuk mengisi mana dulu yang diisi? Misalkan kita mengisi puluhannya boleh saja. Nah, berarti ada 3 pilihan ya, bisa diisi 1, bisa diisi 2, bisa diisi 3. Ada 3 pilihan. Nah, untuk ngisi satuannya itu tinggal 2. Kenapa kok 2? Karena salah satu sudah digunakan untuk mengisi puluhannya. Berarti banyaknya bilangan yang terbentuk itu sebanyak 3 kali 2. Nah, sebanyak 6 bilangan. Nah, kalau misalkan ditanya, coba jabarkan 6 bilangan itu angkanya berapa saja. Misalkan, ya, berarti kan bisa angkanya 1, 1, 1, 1, 2, kemudian 21, 22 tidak boleh ya. Mohon maaf, 1, 1 tidak boleh. Karena itu angkanya harus berbeda, berlainan. Jadi 1, 2, 1, 3, 21, 23, 31, 32, 33 tidak boleh. Jadi ada 6. Nah, jadi kalau banyaknya bilangan ini kita hitung dengan cara menjabarkan, ya kalau hanya 6 bilangan saja kan masih mudah ya. Tapi nanti kalau sudah dikembangkan masalahnya, terus bilangannya itu sampai ribuan, itu jelas tidak mungkin kita hitung dengan cara menjabarkan. Jadi kita menggunakan apa yang namanya aturan perkalian. Nah, seperti halnya kalau misalnya ini aturan perkalian tidak hanya dua kejadian ya, bisa lebih. Misalnya seseorang mempunyai baju, celana, dan sepatu gitu ya. Misalkan bajunya ada 5, celananya 3, sepatunya 2. Ada berapa pasangan baju, celana, dan sepatu? Berarti tinggal dikalikan, bajunya 5, 5 kali celananya 3, berarti 5 kali 3, 15, sepatunya 2 kali 2, berarti ada 30 pasang. Itu bisa dikembangkan lebih dari 2 permasalahan. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya perempuan itu kan kalau berpakaian aksesorisnya kan banyak. Ada tidak hanya baju, kemudian ada roknya, ada jilbabnya juga bermacam-macam, kemudian tasnya, kemudian gelangnya, macam-macam. Harus matching antara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu semua kalau banyaknya variasi atau banyaknya pasangan, bisa baju, celana, sepatu, tas, jilbab, dan seterusnya, itu masing-masing dikalikan. Itu yang dinamakan dengan aturan perkalian. Jadi kalau kita buat sebuah kesimpulan secara umum, misalnya kejadian pertama diselesaikan dengan N1 cara, kemudian kejadian 2 dengan N2 cara, dan seterusnya, maka secara keseluruhan kejadian dalam urutan demikian itu dapat diselesaikan dengan cara dikalikan N1 kali N2 kali N3 cara. Nah, dinamakan dengan aturan perkalian. Oke, kita terapkan di dalam sebuah soal. Misalnya ini ada angka ya, angkanya 1 sampai 9. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Ada berapa bilangan yang tersusun jika tidak boleh ada angka yang sama. Nah, pengertian angka yang sama itu misalnya 1, 1, 1, 2, 2, 2, atau
112 juga tidak boleh, kan berarti kan ada yang sama. Atau dengan kata lain angkanya tidak berulang ya. Dan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil atau juga bilangan genap. Nah, yang perlu kita ingat bahwa sebuah bilangan itu dikatakan ganjil atau genap, itu yang menentukan ganjil genapnya itu bagian mana? Mbak, ada yang bisa menjawab? Satuannya, Pak. Satuannya harus bagaimana? Harus. Kalau misalkan kalau bilang ganjil satuannya harus berupa Ganjil juga, Pak. Ganjil, Pak. udah ganjil. Oke ya, berarti misalkan kita mau menghitung bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Kalau bilangan terdiri dari 3 angka, itu berarti kalau misalnya kita buat sebuah kotak 1, 2, 3 begini, angka yang paling belakang ini dinamakan angka satuan, yang tengah puluhan, yang depan ini adalah ratusan. Nah, bagian mana yang harus kita isi dulu angkanya? Apakah satuannya dulu, atau puluhannya, atau ratusannya, atau bebas? Ada yang bisa menjawab? Bagian mana? Satuannya dulu kan, Pak. Satuannya harus dulu ya. Iya. Karena yang terbentuk harus ganjil, maka satuannya harus ganjil. Ganjilnya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Berarti 5 pilihan ya. Jadi yang dimaksud dengan 5 itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang diisi setelah satuan bagian mana? Apakah harus puluhan dulu, atau harus ratusan, atau bebas saja? Ada yang bisa menjawab? Bagian mana yang diisi? Tidak ada suaranya. Kalau saya bebas aja sih, Pak. Bebas. Kamu yang nentuin yang di akhir, Pak. Yang kemudian yakin. Misalnya kan berarti kita misalnya mengisi puluhannya ya, berarti ada berapa pilihan di puluhan ini? Ya, apa dinyalakan aja mikrofonnya kalau yang mau jawab. Ada 8 pilihan, Pak. Soalnya di satuannya udah kepake 1 angka, jadi yang di puluhannya tinggal 8 angka, Pak. Oke, jadi di sini tinggal 8 karena ini kan ada 9, sudah terpakai 1. Ini satuannya artinya salah satu dari 5 ya, bukan 5-5-nya masuk berbarengan. Jadi kan ini salah satu. Nah, berarti di sini sisa 8. Sehingga untuk ratusannya sisa berapa? Berarti Sisa kan 7, Pak. 7, ya, 7 ya, kan terpakai 2, berarti sisa 7. Nah, jadi sesuai dengan aturan perkalian, maka banyaknya bilangan ganjil itu ini dikalikan 7 kali 8 kali 5. Ada berapa ini? 7 kali 8 kali 5 ini. Ayo dihitung. 8 kali 5 ini kan 40. 40 kali 7. 7 kali 4 280, Pak. 280 bilangan ya. Ini banyaknya bilangan ganjil sebanyak 280. Kita tidak perlu menjabarkan. Coba jabarkan 280 itu apa saja. Ini kan banyak sekali. Makanya inilah yang dinamakan dengan kaidah perkalian. Kita cukup menentukan banyaknya saja tanpa menjabarkan. Oke, berikutnya kalau yang B itu yang diminta adalah berupa bilangan genap. Nah, sama saja ini terdiri dari 3 angka juga, berarti kita buat kotaknya ada 3,
Berarti seperti tadi kalau ganjil tadi yang menentukan genap ganjilnya itu berarti kan bagian satuannya. Nanti untuk genap satuannya ada berapa pilihan? Berarti kan bisa angka 2, 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 ya. Jadi ada 4 pilihan. 4 ini yang dimaksud adalah bisa 2, 4, 6, 8. Nah, selanjutnya untuk puluhan tinggal sisanya. 9 dipakai 1 berarti sisa 8. Dipakai 1 lagi tinggal sisa 7. Sehingga banyaknya bilangan yang terbentuk, bilangan genap itu 7 kali 8 kali 4. Berapa ini? 7 kali 8 kali 4? 7 kali 8 kali 4. Hitunglah. Berapa? 224, Pak. Oke, 224 bilangan ya. 224 bilangan. Ini untuk yang soal ini ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas ya. Oke, tidak ada, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Diketahui angkanya mulai 0 sampai 5 akan disusun bilangan terdiri dari angka, tidak harus 3 angka ya, sebenarnya bisa 4, bisa 5, tapi kalau susunannya terdiri 5 angka itu nanti kan angkanya besar ya. Kebetulan ini juga yang diminta 3 saja ya, tidak apa-apa, kita ikut saja. Akan disusun bilangan terdiri dari 3 angka dan angka tidak boleh berulang. Berapakah banyaknya bilangan yang terbentuk jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil? Apa yang dimaksud dengan bilangan terdiri dari 3 angka ya? Bilangan terdiri dari 3 angka itu seperti apa ya misalnya? Kalau 0, 2, 5. Ini bilangan ini terdiri dari berapa angka seperti ini? 2, Pak. 2 ya. Berarti ini kalau 025 itu merupakan bilangan terdiri dari 2 angka. Tapi kalau 2, 0, 5. Ini berapa angka? 3, Pak. 3 ya, 3 angka. Nah, itu artinya angka 0 itu tidak boleh berada di depan. Depan, Pak. Ya, jadi 0 itu tidak boleh di depan karena kalau di depan itu seperti ini kan bukan 3 angka tapi hanya 2 angka. Itu yang perlu disepakati ya. Baik, coba kita selesaikan untuk soal yang A ini bilangan ganjil. Nah, berarti yang pertama yang diminta adalah bilangan ganjil. Berarti kita buat 3 kotak juga. 1, 2, 3 ini. Nah, yang kita isi duluan yang mana ini? Satuan, puluhan, ratusan? Satuan. Nah, satuan ya. Berarti satuannya ada berapa pilihan ini? Satuannya. 3, Pak. 3. Sebutkan angka berapa yang boleh menjadi satuan? 1, 3, dan 5, Pak. 1, 3, dan 5. Berarti 3 pilihan ya. 3. Jadi 3 ini bisa 1, 3, bisa 5. Nah, selanjutnya bagian mana yang diisi? Apa puluhan dulu atau ratusan dulu?
Silakan dijawab. Dinyalakan mikrofonnya. Apakah boleh mengisi puluhan dulu? Bisa mengisi puluhan dulu? Bingung. Nah, coba ini kan berarti angkanya sudah dipakai satu. Salah satu dari 135. Nah, berarti angkanya sisa berapa yang belum terpakai? Ini 6 dipakai 1, sisa 5. Nah, 5 ini diantaranya pasti masih ada 0. Nah, oleh karena itu, sementara 0 itu tidak boleh di depan. Makanya ini yang harus kita isi dulu itu adalah bagian ratusan. Artinya kotak yang ada syaratnya ini kita isi terlebih dahulu ya. Tadi kan sisa 5 dari ini 6 angka pakai 1, misalkan yang masuk sini angka 5, berarti kan sisa 5. 5 ini kan masih ada 0 tidak boleh di depan, berarti dibuang dulu 0-nya. Berarti sini sisa berapa? 4, Pak. Sisa 4, Pak. 4 kan? Oke, berarti sudah 2 dipakai. 0-nya kan masih nganggur ini 0-nya. Nah, sementara 0 boleh mengisi di puluhan. Berarti si puluhannya ada berapa pilihan? 4, Pak. 4 juga, Pak. 4 juga, karena 0 boleh. Ini tadi 0 dibuang, untuk baru di sini dimasukkan lagi. Makanya tetap 4, bukan 3. Kalau 3 berarti 0-nya kan nggak dipakai. Sementara 0 bisa dipakai di puluhan. Nah, berarti banyaknya bilangan ganjil itu 4 kali 4 kali 3. Berapa? 16 kali 3. 30, 48. Ya. Ya mau gimana? Iya, Pak. 48 ya. 48. 48 bilangan. Oke. Ada pertanyaan enggak ini? Baru sampai ke sini. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Yang B adalah yang diminta adalah bilangan genap. Nah, coba sebuah bilangan itu dikatakan bilangan genap jika apa syaratnya? Satuannya harus genap. Genap dulu, Pak. Nah, berarti yang boleh menjadi satuan itu angka berapa saja yang boleh menjadi satuan? 0, 2, dan 4, Pak. 0, 2, 4. Apakah bisa sekaligus dijadikan satuan secara menghitungnya bersamaan? Nah, hati-hati untuk 0 ya. 0 ini kan dia boleh menjadi satuan dan puluhan, tetapi tidak boleh menjadi ratusan. Makanya ini antara 0, 2, 4 ini harus kita pisah. Kita pisah cara menghitungnya. Pertama 0 kita pakai di satuan sini. Nah, jadi ini 0. Berarti ada berapa pilihan di sini? Ada kan satu saja, yaitu angka 0 itu. Nah, selanjutnya berarti karena 0 sudah terpakai, antara puluhan dan satuan ini, puluhan dan ratusan kan bebas saja. Berarti berapa pilihan untuk puluhan? Ini kan 6 angka dipakai 1. Berarti tinggal 5. Pakai, berarti kan pakainya sudah 2. Berarti tinggal 4. Nah, ini kalau dikalikan kan jadi 4 kali 5 kali 1 sesuai kaidah perkalian. Berarti sebanyak 20 bilangan.
Ini jika satuannya 0. Sekarang jika satuannya bukan 0, selain 0, berapa tadi? Tadi kan 0, 2, 4. Berarti sekarang kalau satuannya 2 atau 4, berarti 2 pilihan. 2 pilihan ya, 2 atau 4. Nah, selanjutnya diisi mana? Puluhannya dulu atau ratusannya dulu yang diisi? Ratusannya dulu, Pak. Ratusan, Pak. Kenapa kok ratusannya dulu? Harus Karena ada argumennya. karena ada syarat tidak boleh 0 di ratusan, Pak. Oke, jadi karena 0 tidak boleh jadi ratusan. Berarti untuk ratusan ini ada berapa pilihan? Ada berapa sini? Jadi kan memang 0 kan tidak boleh. Angkanya 6. 0 sampai 5 itu kan 6. Dipakai 1. Berarti kan tinggal 5. Di antara 5 itu masih ada 0. Sementara 0 tidak boleh ngisi di paling depan. Berarti sini berapa? 4, Pak. 4. Ya, oke. Untuk puluhan? Puluhan berapa? 4 juga, Pak. 4 juga. Kenapa kok 4 juga? Karena dari 6 sudah terpakai 2 dan 0 boleh di tengah, Pak. oke, jadi 6 terpakai 2, 0-nya boleh masuk. Jadi ini 4 lagi. Ya, inilah hati-hati ya. Nanti setelah melihat tayangan ini terus belajar lagi bingung. Kenapa ini kok 4 lagi, alasannya apa? Makanya harus diberi catatan kenapa kok demikian. Berarti ini 4 kali 4 kali 2. Ini berapa? 16 kali 2. 32, Pak. 32. Nah, jadi antara banyaknya menghitung yang pertama dan kedua ini baru dijumlahkan. Inilah yang dinamakan dengan kaidah atau aturan penjumlahan. Yang ini aturan perkalian antara penghitungan pertama dan kedua ini dijumlahkan sesuai dengan aturan penjumlahan. Jadi sebanyak 20 ditambah 32, yaitu sebanyak 52 bilangan. Ya. Jadi banyak cara itu dijumlah ke bawahnya, bukan dikalikan lagi. Bukan 20 kali 32 ya, tapi dijumlahkan sebanyak 52 bilangan. Baik, sampai nomor ini belum kita lanjutkan. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba kita lihat masih ada soalnya lagi atau enggak. Oh, masih ada. Nah, ini pada bulan Oktober sebuah perusahaan telekomunikasi berkeinginan mengeluarkan kartu perdana dengan nomor khusus yang terdiri dari 5 angka. Sebetulnya kan kartu perdana itu kan bukan 5 angka ya. Itu yang sekarang kan ada 12 digit nomor kartu. Tapi ya anggap aja ada kartunya itu hanya terdiri dari 5 angka. Selalu diawali dengan angka 8 dan diakhiri dengan angka ganjil serta boleh berulang. Nah, boleh berulang. Jadi langkah pertama kita buat kotaknya. Kotaknya ada berapa ya? 5, Bu. 5. 1, 2, 3, 4. Nah, mana yang kita isi duluan? Yang diisi duluan mana? Ini ada syaratnya. Selalu diawali dengan angka 8. Yang paling depan, Pak. Paling depan diisi angka 1. berapa? Ya, 1 pilihan. 1 pilihan, bukan angka 1 ya, 1 pilihan.
Yang dimaksud 1 itu adalah angka 8 isinya. Nah, kemudian karena yang diminta ini adalah berupa angka ganjil ini. Diakhiri dengan angka ganjil. Angka ganjil itu berapa? Berarti 0, angka 0 sampai 9 itu ganjilnya ada berapa? Berarti kan 5, Pak. ya 1, 3, 5, 7, 9. Ini ada 5 ya. Berarti di sini ada 5 pilihan. Nah, yang dimaksud 5 itu bisa 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian di sini ada ketentuannya. Serta boleh berulang, artinya angkanya boleh berulang. Nah, berarti yang tengah ini untuk angka yang puluhannya ini ada berapa pilihan di sini? 10. 10. Karena angkanya boleh berulang. Di sini 10 juga, Pak. 10 juga, Pak. nah, di sini 10 juga. 10 juga, Pak. nah, kalau dihitung jadi berapa? 1 kali 10 kali 10 kali 10 kali 5. Sebanyak 5.000, Pak. ya 5.000 kartu perdana ya. Jadi ini kan jawabannya yang ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti disimak lagi, nanti di videonya itu sudah disimak lagi yang sudah di-share di classroom-nya. Berikutnya, banyak bilangan terdiri dari 4 angka berlainan yang dapat dibentuk dari angka-angka ini. Nah, ini tidak ada ketentuannya, angkanya genap kah, ganjil, tidak ada ketentuannya. Berarti kita buat saja kotaknya. Berarti karena tidak ada ketentuan apa-apa, tapi ada kan angkanya berlainan, itu artinya angkanya tidak berulang ya. Berarti kita ngisinya bebas. Ada berapa angkanya tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Bisa diisi dari paling belakang, berarti ada 6 pilihan. Nah, berikutnya kan hilang 1, tinggal 5. Pakai 2 tinggal 4, pakai 3 tinggal 3. Ya. Ini kalau dikalikan berapa ini? 30, ini kali 20. 360 ya? Iya, Pak. Banyak 360. Oke ya. Coba kita cek masih ada lagi enggak soalnya. Ya, dari angka-angka 1 sampai 7 disusun bilangan genap terdiri dari 3 angka. Banyak bilangan genap ini ya mengulang lagi soalnya enggak apa-apa. Berarti ada kita buat bilangan terdiri dari 3 angka. Berarti ini kita buat 3 kotak. Genap, harus genap. Berarti satuannya harus 2, 4 atau 6. Berarti ada berapa pilihan? 3 ya. Ada 3, Pak. Nah, 3 itu bisa 2, 4, 6. Nah, selanjutnya ini 7 dipakai 1 tinggal 6. Ini tinggal 5 ya. Berarti ini 5 kali 6 kali 3. 90, Pak. 90, Pak. Jadi 90 bilangan ya. Oke, ini jawabannya. Kita lanjutkan. Berikutnya ini. Angkanya sama 1 sampai 7. Disusun suatu bilangan terdiri dari 3 angka berbeda kurang dari 500. Nah, ini ada syaratnya ini. Syaratnya angkanya kurang dari 500. Nah, berarti ini kalau misalnya kita buat kotak, ini yang menentukan kurang atau lebihnya 500 ini yang mana ini ya? Berarti yang kita isi dulu yang mana yang boleh?
Iya, Ratusan. angka ratusannya, Pak. Ratusannya yang boleh angka berapa supaya hasilnya kurang dari 500? 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya, berarti 4 pilihan ya. Ini 4. 4 pilihan itu artinya 1, 2, 3, 4. Kalau ratusannya sudah 1 sampai 4, di sini berapapun pasti dijamin kurang dari 500 kan ya. Berarti di sini puluhannya menjadi apa? 6, Pak. 6, di sini Ada 5 ya. 5, Pak. Oke. Berarti kalau dikalikan 4 kali 6 kali 5. 20, Pak. 120 ya. Oke, ini banyak 120. Oke, yang soal terakhir ini kayaknya nomor 10 ini soal terakhir. Nah, ini. Dari angka-angka ini 0 sampai 7 disusun bilangan tanpa berulang terdiri dari 3 angka jika masing-masing bilangan itu lebih dari 430. Banyak bilangan tersebut. Nah, yang diminta lebih dari 430. Lebih dari 430. Nah, ini coba sebutkan angka terkecil yang lebih dari 430. Itu contohnya berapa ya? Angka terkecil yang lebih dari 430. Ya, silakan yang bisa menjawab. Bilangan terkecil yang lebih dari 430. 431. 31, Pak. Oke, 431 ya. Setelah 431 berapa? Coba 432. sebutkan. 32, 43. 431, 432. Terus 433. 33, Pak. 433 enggak boleh, angkanya enggak boleh Oh. berulang. Oh ya, Pak. Setelah 432, 43, 35, 435, terus 436. 436, 437. 437. Jadi kan berarti kan ini angkanya 430 sekian ini kan ya. Kotaknya sekiannya ini kan yang boleh mengisi kotak ini 1, kemudian 2, 5, 6, 7 ya. Berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 5 ya. Ya nak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti ada 5 bilangan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini baru tahap pertama. Yang kedua adalah 400 sekian. Nah, ini kan kalau puluhannya 3. Selain 3 berapa yang boleh? 5, 6, 7, Pak. 5, 6, 7. Berarti ada berapa? Ada berapa kan? Ada 3, Pak. Ingat ini 3 ini tadi kan 5, 6, 7. Nah, berarti ini satuannya diisi berapa pilihan? Satuannya. Ini kan angkanya ada 8. Terpakai 2. Sisa? 6, Pak. Nah, berarti kan 6 kan? Understand apa understood? Understand ya? Apa confused? Seperti itu? Karena kan sudah terpakai 2, 4. Kalau misalkan 4, 5, 7 kan sudah lebih dari ini. Lebih dari 430. Nah, dan seterusnya. Berarti ini sebanyak 3 kali 6. Ini sebanyak 18. Oke ya. Nah, tahap berikutnya yang ratusannya ini tidak 4, lebih dari 4. Berarti berapa?
3 Pak, 5, 6, dan 7. 5, 6, 7. Jadi ada 3 pilihan ya. Jadi bisa 3, 5, kok 3, sorry. 4 ya, 5, ini ada 6, 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7, jadi ada 3. Nah, berikutnya untuk puluhan, berarti ada berapa? 8 Ada kurang 7, 1, Pak. 7. Yang satuan? Ada 6. 6 Pak. Oke. Berarti 3 kali 7 kali 6. Nah, ini berapa? 21 kali 6. 126 Pak. 100? 26 Pak. 126. 126. Nah, jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini baru dijumlahkan. Berarti 5 tambah 18 ditambah 126. Berapa? 149, Pak. 149 Pak. 149. Jadi sebanyak 149 bilangan.